Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang email gagal kirim ya. Nah, dimana teman-teman Mufri Random Email banyak yang nanyain kenapa kok ngirim email banyak banget mail delivery kayak gini, atau mungkin ada tulisan postmaster juga kayak gini. Mail delivery, postmaster kayak gini nih. Gini sama maildaemon. Cuman untuk maildaemon jarang-jarang ya. Tapi 3 poin tadi ada mail delivery, postmaster sama maildaemon. Ini mail delivery kayak gini, postmaster dan maildaemon. Nah, jadi di video ini saya akan bahas hal tersebut. Tapi sebelum lanjut, pembahasannya pastikan simak video ini sampai habis. Jadi biar lebih paham, clear, jelas, dan tahu. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini agar lebih berkembang dan manfaat bagi orang lainnya. Langsung aja pembahasannya. Saya bahas tentang random dulu ya. Email random itu email atau kumpulan dari daftar alamat email yang sering ada panggilan. Itu poin pentingnya. Nah, terus statusnya gimana? Kalau email random itu, jadi di daftar-daftar alamat email itu di dalamnya tiap hari statusnya akan selalu ada yang nonaktif. Akan selalu ada yang nonaktif. Jadi dikasih random 450, itu nggak akan aktif semua. Dan setiap kita ngirim email, itu nggak akan kekirim semua. Jadi karena di dalamnya ada nonaktif, itu harus ada yang gagal kirim. Makanya saat kita ngirim email random, itu justru wajib ada yang gagal kirim. Wajib ada yang gagal kirim. Nah, tulisan gagal kirim itu 3 tadi. Yang ini mail delivery, postmaster, sama satu lagi yang maildaemon. Kebetulan contohnya belum ada di sini. Itu harus ada. Nah, kasih simulasinya gini. Ini saya punya alamat email banyak ya. Sini. Ini sebagai simulasi contoh untuk saya kirim ke Mufri 09. Jadi email yang buat contoh itu email yang Mufri 2260 ini. Ya, kalau kita kirim email satu-satu ada yang aktif dan non aktif. Nah, untuk ngirim satu, kita kirim email, kita ngelamar, bla bla bla. Di sini ada body email lamaran, di sini ada juga berkasnya kayak gini. Ini simulasi aja biar cepet. Ada berkasnya kayak gini. Jadi saat kita ngirim lamar kan ada body email, ada CV, ada subjek, ada alamat dikirim. Nah, saat kita ngirim email satu PT itu tulisannya di sini me, atau mungkin kalau bahasa Indonesia itu saya, itu artinya email kita nyampe. Kita cek di email yang Mufri 09 dulu nih, itu hasilnya nyampe nih. Ini pengiriman tadi, itu emailnya nyampe. Nah, keterangan di email satunya, di email yang Mufri 33 itu tulisannya me doang atau saya doang. Sedangkan kebalikannya, kalau kita ngirim email di salah satu email mungkin lagi nonaktif atau penuh, sistemnya error, kan banyak tuh mail delivery, postmaster, maildaemon, terus keterangannya penuh dan sebagainya. Ini keterangannya akan tulisannya address not found. Jadi ada keterangan lagi ke kita lagi di menu pengiriman, baik di send mailnya atau pesan terkirimnya atau di semua email ini. Jadi ada mungkin ada yang masuk ke primary, ada yang ke draft, ada yang semua email, itu pasti ada keterangan gagal kirimnya. Nah, random ini tuh campuran antara dua informasi tadi, antara email yang nonaktif sama email yang aktif. Email nonaktif itu dari mana? Dari
PT-PT yang sering nonaktif aja, jadi dia aktif saat dia manggil doang. Nah sedangkan random email gitu kan PT yang pernah ada panggilan jadi ambil, dan itu sering, makanya diambil kalau statusnya dia nonaktif dan aktif. Dimana random ini yang kita kirim ini contoh yang udah kirim random. Nah ini banyak ini, itu campuran dari kedua kondisi tadi. Jadi ada yang posisinya aktif, lagi aktif, ada yang posisinya non-aktif. Kayak gini. Ini jumlah 450 ini, itu statusnya pasti ada yang non-aktif. Dan karena ngirim email, di sini kondisi seawal-awal kayak gini ya. Kita ngirim email, saat kita ngirim email yang aktif dia nggak ada keterangan, yang gagal atau nonaktif itu ada keterangan. Makanya di setiap random email yang ada keterangan itu tulisannya gagal kirim doang, yang tulisannya mail delivery postmaster mail payment gitu. Nah, kau banyak banget mail deliverynya. Biasanya kan di sini ditanyakan di semua email atau pesan kirim, lah kok banyak banget untuk email yang gagal. Mau saya ngirim email gagal semua. Di sini ada angka 40 di tulisan primary atau kotak masuk, kotak masuk primary, kotak utama, kok banyak banget, ada yang sampai 1000 sekian. Nah angka yang di sini tertera, mungkin yang banyak teman-teman di sini kebetulan 48 ini, itu bukan jumlah yang kita kirim gagal semua di random tadi. Jadi ini riwayat semua pengiriman dari kapan tahunnya situ bikin email. Jadi setiap ada pembaruan atau info email masuk, dia akan kehitung di sini. Ini kayak namanya counter. Counter itu ngitung jumlah email yang masuk. Sedangkan kalau email random itu ngikutin sesuai jam pengiriman tadi atau sesuai hari nih. Contohnya saya kemarin ngirim email, nah yang saya mailnya itu mulai ini ke sini. Jadi kita dihitung itu nggak sampai 148. Ataupun lebih simpelnya kayak gini. Kita cek di sini, setiap kita ngirim email random di sini ada angka 88. Itu jumlah yang gagal kirimnya. Nah, sedangkan ini dikirim berapa? Jumlah alamat email random itu yang saya kasih ke teman yang lain yang bikin random itu rata-rata 400 alamat email. Atau bagi teman-teman yang ngirim email sendiri harus dihitung jumlah yang dikirim berapa. Jumlah yang dikirim berapa dikurangi jumlah yang kedetek gagal berapa. Tinggal simulasi aja. Jadi 450 kurangi 88 ya sekitar 350 lebih lah emailnya kekirim. Itu yang kita tunggu, bukan yang kita tunggu, yang kita pelajari. Bener kekirim nggak sisa yang nggak kedetek tadi. Nah itu tergantung di baris ketiga informasi, atau mungkin tergantung informasi di semua email ini. Jadi teman-teman bisa semua email. Jadi saat kita ngirim email tulisannya mail delivery kayak gini, pastiin di sini dicek baris ketiganya tulisannya pesan diblokir enggak. Nah baris ketiga itu mana? Ini di sini tulisan pertama ada mail delivery, itu baris pertama. Yang kedua delivery status notification delay, itu statusnya baris ketiga. Ini yang delivery incomplete the west tempor. Nah, kita bahasa Indonesia ini aja, terjemahkan. Nah ini yang di baris ketiga yang tulisannya pengiriman tidak tuntas, ada yang penuh, ada yang lain, kemudian ada yang keblokir. Nanti yang kita cari tahu informasinya di baris ketiganya. Dari mail delivery subsystem atau sistem pengiriman surat ini, silakan cek baris ketiganya keblokir semua atau enggak. Kalau nggak keblokir semua, artinya ada yang keblokir, ada yang penuh, ada yang tidak tuntas, campur-campuran di sini, berarti emailmu aman. Kalau email kita aman, itu berarti email yang aktif masuk. Nah, kita kasih simulasi kayak gini. Nih contohnya. Kita ngirim email random ya. Berikut simulasinya nih. Di sini saat kita ngelamar, itu kita nyiapin surat lamarannya.
Udah, surat lamarannya kita nyiapin CV-nya juga. Jadi kalau ngirim random atau ngirim satu-satu itu sama, itu simulasinya gini. Yang dilampirkan itu PDF-nya. Untuk PDF-nya belum. Nah, ulangi lagi. Di sini PDF-nya. Sini. Dan posisi yang dilamarnya. Di bagian pengenal kerja kayak gini. Ini dia dari lamaran CV. Nah, untuk BCC-nya simulasi untuk mastiin email kita nyampenya nih. Saya tambahin email akun satunya lagi. Mufri 09. Ini ke akun sini dan tambahkan untuk random email. Jadi kan ngirim email random itu banyak diklik. Dia akan nampil banyak kayak gini. Sambil nunggu dia akan nampil untuk alamat emailnya, untuk random email. Udah. Kalau udah nampil, ini kalau udah nampil tinggal dikirim. Dan karena di dalam ini random ini ada nonaktif, nah setiap kamu ngirim email, jadi setiap teman-teman ngirim email bisa cek di pesan terkirim atau send mail, itu ntar ada laporan jam pengiriman tadi dan ada yang gagal kirim. Ini yang gagal kirim dia akan ke refresh dan nambah-nambah terus, itu abaikan aja. Lebih ke cek aja. Nah saat ada gagal kirim ke blokir atau enggak. Kalau di baris ketiga ini baris pertama, operator baris kedua, baris ketiga address not found. Kalau address not found itu tulisannya pesan diblokir atau bahasa Inggris message blocked, itu artinya gagal semua. Kalau nggak ada ya berarti yang aktif masuk, yang gagal yang 24 ini. Bisa nambah nggak? Ya bisa. Untuk yang 24 tadi itu akan dia akan nge-refresh 1 kali 24 jam atau sehari, dia baru akan konfirmasi dari jumlah yang gagal kirimnya. Kayak gini. Nah ini email kita aman, artinya email kita masuk. Yang nonaktif aja yang gagal. Nah, laporannya yang gagal doang yang masuk ke kita di kotak utama atau primary. Di sini ntar banyak mail delivery kayak gini. Sesuai jam tadi. Nih, sesuai jam tadi itu akan nambah. Itu laporan ke kita atau di semua email nih. Yang gagal hari ini itu di jam ini. Nah, ini kan tadi awalnya yang di awal itu 104 sekian. Itu akan nambah di sini. Nah, saat di refresh akan nambah keterangannya sesuai jumlah yang ke detik gagal kirim. Nah, jumlah yang ke detik gagal kirim itu ini yang dipesan kirim tadi ini ada 58. Dan rata-rata biasanya hampir 100 lah yang gagal kirim. Terus yang sisanya gimana? Ya sisanya kekirim tadi. Nah, buktinya tadi. Tadi kan ngirim simulasi ke alamat emailku satunya. Ini tak cek email satunya. Yang di Mufri 9. mufri09@gmail.com, kita cari akunnya 09. Nih, ini bukti nyampainya. Jadi ngirim email itu justru harus ada yang gagal kirim. Ini fungsi CV-nya tadi. Terus, nah kenapa harus pakai BCC ngirimnya biar si penerima ngertinya satu-satu. Itu mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi setiap kamu ngirim email random, itu justru wajib ada yang gagal kirim, tinggal cek gagalnya keblokir atau enggak. Jadi saat kita ngirim email itu pasti ada kayak gini. Yang dicek itu baris ketiga itu bukan 1, 2, 3 gini, tapi di jam pengiriman ini atau hari pengiriman ini lihat. Kita cek yang tadi. Di akun satunya yang tadi ngirim email. Nih, di sini. Di
send mail, send kirim. Jadi baris ketiga itu jam pengirimannya jam 6.53, baris ketiga address not found berarti email kita aman. Di sini ada 87 berarti email kita aman. Nah, arti aman itu yang aktif ya masuk, yang non aktif ya gagal. Yang gagal 87 dari 450 yang tadi dikirim. Dan teman-teman yang kepanggil sini nih, teman-teman yang kepanggil kayak gini, ini buat tanggal 12 Maret hari ini, itu sama pasti ngirim email. Kalau random kayak yang diajarin ya pasti ada yang gagal kirim juga, tulisannya saya email juga. Itu aja informasinya, moga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk videonya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh share atau ketik di kolom komentar. Kalau ada masukan juga silakan ketik di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.